Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan bahas tentang tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini masih berhubungan dengan fluida statis. Materi ini adalah untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Sebelumnya Bu Titi ingin bertanya kalian dulu, bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, kita akan mulai pembelajarannya, yaitu tentang tegangan permukaan. Nah, yang pertama kita lihat ada dua gambar anak-anak. Yang pertama adalah gambar daun, lalu di atasnya ada titik-titik air. Kemudian yang kedua ada tinta di dalam pipet ini dijatuhkan, diteteskan ke dalam gelas. Nah, pernahkah kalian mengamati mengapa jarum dan serangga dapat mengapung pada permukaan air? Ini juga mirip ya kejadiannya dengan ini. Pagi hari amati permukaan daun. Kalian akan melihat butiran di atasnya. Bentuknya seperti ini, kayak gelembung-gelembung begitu. Pernahkah kalian meneteskan air dari pipet secara perlahan-lahan? Ini juga. Bagaimana bentuk tetesan airnya? Nah, ternyata bentuk titik-titik air di atas daun ini bentuknya gelembung dan seperti membentuk bola, cenderung membentuk bulatan-bulatan ini. Nah, sedangkan tetesan air dari pipet ini bisa dilihat bentuknya seperti bulatan juga, bola pada saat yang mau jatuh ini. Nah, gejala di atas dapat dijelaskan dengan apa yang disebut dengan tegangan permukaan. Ya, ini digarisi dulu. Tegangan permukaan. Tinjaulah sebuah molekul cairan yang berada di permukaan cairan dan sebuah molekul yang berada di dalam cairan. Ya, ini misalnya cair di dalam tabung, lalu kita tinjau ada dua titik, ada dua molekul ini di dalam cairan. Di sini perhatikan gayanya, di sini A ini mendapat gaya dari berbagai arah, jadi seperti ada tarikan dari atas, dari bawah, dari samping, dari segala arah ini. Sedangkan yang di permukaan, yang B, ini yang di permukaan, ini hanya mendapat gaya ke bawah, ke samping, atau yang miring ini. Jadi sekitar ini, yang ke atas tidak ada. Molekul yang berada di dalam cairan dikelilingi oleh molekul yang lain, di atasnya, di bawahnya, dan di sampingnya. Ini tadi yang A. Sedangkan molekul yang di permukaan hanya dikelilingi partikel yang di samping dan di bawahnya. Molekul dalam cairan akan mendapat tarikan dari molekul di sekelilingnya ke segala arah, sehingga resultan gayanya adalah 0. Nah, di sini ada tarikan semuanya, di atas, di bawah juga ada, kanan, di kiri ada, dan ujung yang ini juga saling meniadakan, sehingga resultan gayanya 0. Sedangkan molekul yang di permukaan mendapat tarikan dari molekul di sampingnya dan di bawahnya, sehingga resultannya tidak 0. Nah, ini yang di bawahnya ada gaya, lalu kanan kiri mungkin seimbang, ini yang miring juga mungkin seimbang. Jadi jumlah gayanya atau resultan gayanya ini tidak sama dengan 0. Jika molekul dinaikkan sedikit, ini yang di A tadi, jika molekul dinaikkan sedikit, maka molekul akan mendapatkan tarikan ke bawah. Jika molekul ditekan sedikit, molekul di sekelilingnya akan menariknya ke atas. Gaya tarik antar molekul tadi membuat permukaan cairan seperti selaput yang elastis. Jadi diulang lagi gambarnya, jika molekul ditarik ke atas, maka seperti ada tarikan ke bawah. Jika molekul itu ditekan ke bawah, maka ada gaya yang melawannya ke atas. Gaya tarik antar molekul tadi membuat permukaan cairan seperti selaput yang elastis.
Perhatikan gambar 7-15 ini, sebuah kawat berbentuk U. Ini U, yang ini. Di kaki-kakinya terdapat kawat kedua yang bebas bergerak. Ini kawat yang kedua, ini bebas bergerak. Jika kawat U dan ada kawat yang tengahnya ini dimasukkan ke larutan sabun, kawat kedua akan bergerak ke atas tentu saja karena ini tadi bebas bergerak. Nah, sekarang agar kawat tidak bergerak ke atas, jadi begitu ditekankan ke larutan sabun, maka pasti ini akan bergerak ke atas. Karena gerakan dari kawat yang berbentuk U ini. Nah, agar kawat tidak bergerak ke atas, kita harus mengarahkan gaya sedemikian sehingga gaya harus ditambahkan gaya gravitasi sama dengan gaya karena tegangan permukaan. Jadi begitu ditekan, nanti harus ada gaya yang ke bawah karena nanti cenderung ke atas, bergerak ke atas. Kan? Agar kawat ini tidak terus bergerak ke atas, kita harus mengarahkan gaya pada kawat dengan arah ke bawah yang besarnya sama dengan gaya ke atas. Diulang lagi gambarnya. Nah, ini gaya karena tegangan permukaan. Kemudian supaya tidak bergerak terus, maka harus ada gaya seimbangnya. Nah, gaya seimbangnya, misalkan gaya yang kita kerahkan adalah T, maka besar gaya ke bawah adalah gaya T ditambah berat kawat atau W, sehingga gaya pada kawat dapat kita tuliskan F sama dengan T plus W. F adalah gaya yang menyebabkan kawat kedua naik ke atas. Gaya ini adalah gaya tegangan permukaan. Ya, kita garisi dulu gaya tegangan permukaan. Misalkan panjang kawat kedua adalah L yang tadi bisa bergerak ini ya. Larutan sabun yang mengenai kawat kedua memiliki dua permukaan ya, tentu saja karena kawat itu akhirnya membuat suatu lapisan pada air sabun itu, sehingga gaya yang bekerja pada permukaan ini juga panjangnya 2L, kayak selaput begitu. Jadi bagian depan dan belakang. Kalau begitu panjangnya jadi 2L. Gaya F yang bekerja pada kawat sebanding dengan panjang permukaan. Kita bisa menuliskannya sebagai berikut. F sama dengan gamma kali D. Nah, gamma adalah koefisien tegangan permukaan. D adalah panjang permukaan. F adalah gaya tegangan permukaan. Jadi gamma adalah koefisien tegangan permukaan. Nah, D adalah panjang permukaan. D-nya adalah panjang permukaan ya. Dan ini begitu sudah coret di sini ya. Garis bawah. F-nya adalah gaya tegangan permukaan. Nah, pada contoh ini panjang permukaan adalah 2L, sehingga kita bisa menuliskan gamma adalah F per 2L. Tegangan permukaan inilah yang menyebabkan tetes-tetes cairan cenderung membentuk bola. Ini tadi. Saat tetesan terbentuk, tegangan permukaan berusaha meminimalkan luas permukaannya sehingga permukaannya tertarik dan membentuk bola di sini. Tegangan permukaan ini juga yang menyebabkan serangga, misalnya nyamuk ya. Lalu benda-benda ringan tidak tenggelam, misalnya jarum itu diletakkan di atas air tidak tenggelam. Nyamuk juga bisa terapung di atas air. Dan titik-titik air di daun cenderung untuk membulat, dan daun teratai dapat mengapung di dalam permukaan air. Ini ada gambarnya anak-anak. Daun bunga teratai ya. Ini biasanya kan terletak di atas air, tidak tercelup ke dalam air tapi di permukaan air. Ini karena ada tegangan permukaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kapilaritas.
Kita meninjau pengaruh tegangan permukaan pada pipa kapiler. Bila gaya tarik-menarik antara molekul yang sejenis disebut kohesi, kita tahu ya anak-anak, kalian sudah mengenal istilah ini, kohesi. Kohesi ini adalah tarik-menarik antara molekul yang sejenis. Maka gaya tarik antar molekul yang tidak sejenis disebut adesi. Jadi ko itu yang sama dan adesi ini yang tidak sejenis. Salah satu contoh adesi adalah gaya tarik antar cairan. Salah satu contoh adesi adalah gaya tarik antara cairan dengan dinding pipa. Ini molekul cairan, ini dinding, molekul dinding, berarti kan beda. Ini salah satu contoh adesi. Pada pipa kapiler terdapat gaya kohesi, yaitu antar molekul cairan yang membentuk tegangan permukaan. Nah, kalau contoh dari kohesi adalah gaya antar molekul di dalam molekul-molekul ini. Gaya antar molekul cairan membentuk tegangan permukaan, dan gaya adesi antara cairan dengan dinding pipa. Bila gaya kohesi cairan lebih besar dari adesi, maka cairan tidak akan membasahi dinding cairannya. Jadi kohesinya lebih besar. Jadi antar molekulnya saja lebih besar dibandingkan adesi, maka tidak akan membasahi dinding cairannya. Mari kita tinjau resultan gaya seperti yang ditunjukkan oleh gambar 717. Gaya kohesi lebih besar dari adesi sehingga resultan gaya yang mengarah ke dalam cairan. Permukaan akan melengkung ke bawah. Kelengkungan permukaan zat cair kita namakan meniskus. Permukaan air dalam tabung kita sebut meniskus cembung. Ya, ini gambarnya anak-anak. Ini permukaannya cembung ini. Karena ini kacanya. Judulnya di sini kelengkungan dan arah gaya pada tabung. Lalu yang A, kohesi cairan lebih besar dari adesi, terbentuk kelengkungan cembung. Jadi kohesinya ini molekul-molekul gayanya ini di sini saling mengumpul sehingga bentuknya cembung karena cenderung akan mengumpul saja, tidak berdekatan, tidak ada atau minim ya gaya yang dengan kaca. Jadi tidak membasahi, cenderung akan membentuk kelengkungan cembungnya. Ini gaya kohesinya lebih kuat. Sedangkan kalau kohesinya lebih kecil atau adesinya lebih besar, maka ini yang mengumpul di sini kalah ya dengan yang kontak antara cairan dengan kaca. Nah, cairan dengan kaca itu kan adesi. Nah, adesinya lebih kuat sehingga di sini melengkung ke atas atau cekung. Atau mungkin di sini gaya yang dengan kaca itu lebih kuat, adesinya lebih kuat dari kohesi. Jadi kesimpulannya kalau kohesi lebih kuat dari adesi, cenderung cenderung bentuknya adalah melengkung permukaan zat cairnya. Sedangkan adesi lebih kuat dari kohesi, maka bentuknya cekung seperti ini. Ya, ini keterangannya gaya adesi lebih besar dari kohesi, maka resultan gaya akan mengarah ke tabung. Ya, resultan gayanya ini ada gaya FA, lalu FB, lalu ini F totalnya. F totalnya itu cenderung lebih besar ke sana. Jadi, saya tekan lagi, bila gaya adesi lebih besar dari gaya kohesi, maka resultan gaya akan mengarah ke tabung.
atau terjadi meniskus cekung dan cairan membasahi dinding tabung ini. Kita lanjut dengan sudut kontak. Bila kita tarik garis lurus pada kelengkungan zat cair, maka garis ini akan membentuk sudut terhadap dinding vertikal. Ya, ini yang cekung. Ini ada kelengkungannya terhadap garis tabungnya ini, maka ada garis sudutnya ini. Sudut antara garis terusannya kelengkungan zat cairnya dengan dinding vertikalnya di sini. Maka ini theta, ini yang cekung, ini tetanya. Yang cembung tadi ya, yang kohesi lebih besar dari adhesi, ini juga bisa ditarik kelengkungannya. Nah, ini tetanya terhadap dinding. Jadi tetanya terhadap garis vertikal ini. Sudut ini dinamakan sudut kontak. Theta itu sudut kontak. Jadi sudut kontak adalah sudut antara terusan dari kelengkungan cekung atau cembungnya zat cair ini terhadap garis vertikal, dari dinding tabung. Ini juga, ini kan cembung lalu luruskan ke sana. Nah, ini terhadap garis vertikalnya, berarti ini tetanya. Untuk pipa kapiler yang berisi zat cair yang permukaannya cekung, misalnya air, maka sudut kontak berupa sudut lancip. Jadi tetanya kecil di bawah 90 derajat. Sedangkan cairan yang memiliki permukaan cembung ini, misalkan air raksa, membentuk sudut tumpul antara 90 sampai 180 derajat ya. Jadi di sini air ya. Misalnya air ini permukaannya cekung dan sudutnya adalah sudut lancip. Sedangkan yang permukaannya cembung, misalnya air raksa, maka tetanya adalah tumpul antara 90 sampai 180 ya. Bagaimana dengan tegangan permukaannya? Kita tinjau, jika sudut kontaknya lebih kecil dari 90, kita bisa melihat gaya tegangan permukaan untuk zat cair yang adhesinya lebih besar dari kohesinya, memiliki komponen yang arahnya ke atas, sehingga cairan akan naik ke atas ya, seperti ini. Kalau cekung begitu, terus dimasukkan di dalam zat cair, ini pipa kapilernya, maka cairan akan ke atas. Cairan akan berhenti naik bila besarnya gaya tegangan permukaan sudah dapat diimbangi oleh berat zat cair yang naik ke atas. Ya, tentu saja kalau ke atas kemudian sudah seimbang dengan yang ke bawah ya. Saat cairan berhenti naik, maka resultan gayanya Fg, F itu yang ke bawah, min Ft sama dengan 0, atau Fg sama dengan Ft. Fg adalah berat zat cair yang naik, Fg itu M kali G, atau Rho kali V, M itu Rho kali V, kali G. Nah, Rho-nya, V-nya ini adalah A kali H, ini anggaplah volumenya volume silinder ya, tabung itu silinder. Jadi luas alasnya kali tinggi, A kali H kali G. Lalu A adalah luas penampang, PR kuadrat. H adalah tinggi kolom zat cair, Ft adalah komponen tegangan permukaan yang arahnya ke atas. Jadi besarnya gaya tegangan permukaan adalah keliling tabung dikalikan koefisien tegangan permukaan cairan. Jadi Ft-nya adalah 2πr kali gamma. Sehingga persamaannya kita dapat tuliskan Fg adalah Ft cos theta Rho GH PR kuadrat. Rho GH itu P ya, ini A-nya PR kuadrat
Sehingga Ft cos theta ini 2 pi R gamma ini tadi ya, Ft-nya cos theta. Sehingga H adalah 2 gamma cos theta per R G rho. Ini adalah H ya. Ya, keterangannya di sini H adalah naik atau turunnya zat cair pada pipa kapiler. Sedangkan gamma ini tegangan permukaannya. Lalu theta adalah sudut antara garis kelengkungan zat cair dengan dinding yang vertikal. R-nya jari-jari dari kelengkungan permukaan zat cairnya atau pada pipa kapiler. G itu percepatan gravitasi, rho adalah massa jenis zat cair. Sekarang contoh soalnya. Berapa tinggi air yang naik dalam pipa yang jari-jarinya 0,15 mm jika sudut kontaknya 0? Gamma untuk air adalah 0,073. Nah, penyelesaiannya diketahui R 0,15 mm. Ini juga dijadikan meter. 1,5 kali 10⁻⁴ meter. Jika R-nya meter jaraknya, maka rho-nya juga harus menjadi kilogram per meter kubik. Karena rho air itu 1 gram per sentimeter kubik menjadi 1000 kg per meter kubik. Nah, ketinggian airnya atau H adalah, kita pakai rumus yang tadi ya, 2 gamma cos theta sama dengan G rho sama dengan G di sini R lalu G R dan rho ya. Ini rho-nya, ini R-nya, ini G-nya. Ini G-nya dihitung 9,8. Ya, ini dihitung semuanya. 2 gammanya 0,073 meter. Kemudian cos theta, lalu ini rho-nya, dan ini adalah R-nya sudah meter, ini G-nya. Ya, ketemunya 9,93 kali 10⁻⁻² meter, 9,93 cm. Jadi tinggi air dalam pipa adalah 9,93 cm. Soalnya hanya satu anak-anak. Jadi di sini pada air. Kemudian sekarang kita lanjut ke latihan soalnya. Nomor 1, bila sebuah pipa kapiler dengan diameter 0,8 mm, perhatikan anak-anak di sini diameter. Jadi harus dihitung jari-jarinya. Ini masih milimeter. Dicelupkan ke dalam metanol, alkohol ya. Maka metanol akan naik sampai ketinggian 15,0 mm. Jika besar sudut kontak 0, hitunglah tegangan permukaan metanol bila berat jenisnya 0,79. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah soal penalaran tentang penerapan dari kapilaritas. Kalian pasti sering melihat tembok yang basah karena menyerap air yang ada di fondasi bangunan. Kalau pas perhatikan kalau pas hujan gitu ya, tembok jadi kotor. Hal ini karena adanya gaya kapiler. Nah, sekarang ini pertanyaannya, apakah gaya kapiler bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia? Jika ya, berilah contohnya. Ya, mungkin tidak ada di video ini, tapi kalian bisa melihat-lihat di browsing ya sebentar ini. Atau mungkin kalian bisa analisa sendiri. Ya, demikian ini soalnya 2 anak-anak. 1 untuk menghitung kapilaritas, yang kedua
bernalar gitu ya, sedikit menganalisa, kemudian mencari manfaat untuk kehidupan manusia pada materi kapilaritas ini. Ya, ada 2 soal anak-anak dan kalian kerjakan sebagai tugas. Pasti bisa anak-anak, karena tadi semuanya sudah dibahas. Dan ini yang nomor 2, sedikit mungkin tidak ada di sini, tapi kalian bisa mencari jawabannya di buku-buku atau mungkin browsing ya sebentar di internet, mencari ini apa manfaatnya, manfaat dari gaya kapiler untuk kehidupan manusia. Sampai sekian dulu anak-anak materinya, semoga bisa bertemu lagi di pembahasan materi berikutnya. Oh ya anak-anak, jangan lupa untuk pesan dari Kemendikbud tentang pesan ibu, ingat tentang 3M. Bu Titi akan putarkan sekali lagi dan tidak jemu-jemunya, yaitu pesan dari Kemendikbud. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Sampai sekian dulu anak-anak pembahasan materi hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat-sehat selalu. Terima kasih. Jangan lupa pesan ibu 3M.